Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sejarah desain UI UX. Coba kita cari tahu dulu yuk sejarah UX secara singkat seperti apa. Yang pertama ada 4000 SM Feng Shui dan Tiongkok kuno. Prinsip paling dasar dari UX dapat dilihat dari filosofi Feng Shui dalam peradaban Tiongkok kuno yang sudah ada sejak 4000 tahun SM. Feng Shui mengacu pada pengaturan spesial objek berdasarkan aliran energi. Dalam praktiknya, Feng Shui mengatur lingkungan dengan cara yang paling optimal, harmonis, dan ramah pengguna. Nah, UX designer juga menganut prinsip yang sama nih, yaitu bagaimana mengatur sesuatu atau membuat suatu produk yang optimal dan ramah bagi pengguna. Yang kedua ada 500 SM ergonomis dan Yunani kuno. Prinsip UX juga dapat ditemukan pada peradaban Yunani kuno di abad ke-5 SM. Waktu itu, masyarakat Yunani kuno merancang alat dan tempat kerja mereka berdasarkan prinsip ergonomis. Ergonomi adalah disiplin ilmu yang mempertimbangkan bagaimana manusia berinteraksi dengan elemen lain dengan suatu sistem. Sederhananya, ergonomi ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan keselamatan dalam bekerja. Menurut catatan Hippocrates, masyarakat Yunani kuno menerapkan prinsip ergonomi dalam kehidupan mereka, misalnya dalam praktek ahli bedah. Hippocrates menjelaskan bagaimana tempat ahli bedah harus diatur sedemikian rupa, seperti pengaturan alat-alat bedah harus diposisikan agar tidak menghalangi ahli bedah dan mudah dijangkau bila diperlukan. Sampailah pada tahun 1993, Donald Norman memperkenalkan istilah UX design. Penggunaan UX design di tahun 1990-an sudah sangat marak, namun belum memiliki label atau istilah. Baru deh di tahun 1993, seorang psikolog dan ilmuwan kognitif, Donald Norman, memperkenalkan istilah UX design. Norman menggunakan istilah atau label UX pada jabatannya saat bekerja di Apple Computer. Sebelum sampai pada era ini, pada tahun 1955, Henry Dreyfuss juga sudah mendesain untuk manusia, dan juga pada tahun 1966 Walt Disney juga dianggap sebagai UX designer pertama saat berhasil menciptakan Disney World. Panjang juga ya ternyata sejarah UX. Terus kalau UI gimana ya? 1960 sampai 1980 era komputer pribadi PC. Kayak yang udah dibahas pada bagian sejarah UX, era PC dimulai pada tahun 1970-an. Pada era PC inilah user interface UI mulai marak digunakan, seperti inovasi dari pusat penelitian Xerox melalui UI grafis dan mouse. Gak cuma itu, di tahun 1984 Apple merilis PC massal pertama, yaitu Apple Macintosh yang menampilkan user interface. Sejak saat itu, Apple menjadi inovator sejati dalam pengembangan user interface atau UI. 1984 inspirasi dari Xerox. Pada tahun 1979, pendiri Apple Steve Jobs mengunjungi Xerox dan menemukan inspirasi dari Graphical User Interface yang dikembangkan Xerox. Kemudian, Jobs mengaplikasikan inspirasi tersebut untuk menciptakan PC Apple Macintosh pada tahun 1984. Penggunaan GUI di Macintosh memilih tampilan lebih menarik dan simpel dibandingkan GUI versi lainnya. Misal penggunaan ikon-ikon pada tampilan komputer. So wajar aja kalau Apple disebut inovator sejati dalam pengembangan user interface. 1997-an suara untuk interaksi. Kamu pasti familiar dengan Google Assistant atau Siri pada handphone kamu kan? Tahukah kamu kalau penggunaan speech recognition kayak gitu udah ada sejak tahun 1997? Dragon sekarang launch sebuah perusahaan software Amerika Serikat mengembangkan software bernama Dragon Naturally Speaking yang memungkinkan
komputer membaca suara dari penggunanya. Sejak saat itu, penggunaan speech recognition menjadi populer pada komputer hingga telepon genggam. 2000-an, pengembangan user interface. Memasuki tahun 2000-an, user interface semakin canggih. Pengembangan UI ini sejalan dengan popularitas smartphone pada waktu itu. Pengembangan UI dan smartphone dipimpin oleh Apple melalui pengembangan iPhone pada tahun 2007 dan iPad pada tahun 2010 dengan fitur touchscreen. 2011 sampai sekarang, user interface terus berkembang hingga saat ini. Mulai dari tampilan layar smartphone yang makin dinamik hingga fitur touchscreen yang makin canggih. Bahkan gak cuma pada smartphone, mesin ATM aja udah touchscreen loh. Gak cuma itu, fitur speech atau voice recognition juga masih canggih, seperti peluncuran Siri oleh Apple pada tahun 2011, Google Now pada tahun 2012, hingga Amazon Alexa pada tahun 2014. Wah, kita udah tahu nih sejarah singkat UI dan UX. Dari sejarah singkat itu, teman-teman bisa nyimpulin gak apa itu UI dan UX? Coba kita lihat contoh-contoh lainnya biar gak pada bingung. Tapi sebelum melihat contoh-contohnya, kita coba pahami definisinya dulu ya. Yang pertama yaitu user experience. Secara istilah, UX berarti pengalaman pengguna, yaitu bagaimana pengguna dari suatu produk berinteraksi dengan produk tersebut. Misal, seorang user lebih nyaman menggunakan produk A karena simple, mudah digunakan, dan dapat sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada user interface, yaitu secara istilah UI berarti antarmuka pengguna, yaitu bentuk tampilan grafis yang ada pada perangkat atau produk yang dilihat dan berhubungan dengan pengguna. Misal, tampilan beranda aplikasi B sangat simpel dan enak dipandang. Berikut contoh-contoh UI dan UX lainnya.